Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Pak Musli. Kali ini kita akan lanjutkan pembelajaran secara daring melalui video pembelajaran. Kali ini kita akan lanjutkan tentang subtema 1 tentang globalisasi untuk pembelajaran 4 sampai pembelajaran 6. Nah, kali ini kita akan mempelajari bagaimana menyampaikan informasi penting dari teks eksplanasi. Informasi penting yang sudah kamu temukan dari membaca, kemudian disampaikan secara lisan kepada orang lain. Nah, bagaimana cara menemukan informasi penting dulu sudah pernah kita pelajari dan manfaatnya. Kita ulang sebentar. Bahwa untuk menemukan informasi penting itu yang pertama kita baca dulu teks bacaannya dengan seksama atau dengan intensif, dengan sungguh-sungguh. Yang kedua kita pahami isinya. Kemudian yang berikutnya kita temukan kata-kata penting atau topik masalah yang ada dalam teks bacaan. Jadi kita temukan dulu kata-kata penting atau kalimat-kalimat pentingnya. Kemudian yang terakhir kita tuliskan kalimat-kalimat penting tersebut. Nah, ketika menyampaikan informasi penting tersebut, satu, pastikan suaramu jelas. Yang kedua, intonasimu juga jelas. Dan yang ketiga, tidak menimbulkan makna ganda. Nah, ini bagaimana ketika kamu menyampaikan informasi kepada orang lain. Yang berikutnya, menceritakan manfaat kegiatan ekonomi bagi masyarakat. Seperti kita ketahui bahwa setiap orang tua kita tentunya memiliki keadaan ekonomi yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut bukanlah menjadi penghalang kita untuk tetap berteman dan bermain bersama mereka. Jadi dengan keberagaman ekonomi di masyarakat itu bermanfaat bagi kita semuanya. Salah satunya membuka lapangan pekerjaan. Kemudian sikap kita adalah harus bisa saling menghormati dan menghargai perbedaan dalam keberagaman ekonomi tersebut. Meskipun berbeda-beda, kita tidak boleh merendahkan, kita tidak boleh menghina, kita tidak boleh saling mengejek. Justru dengan keberagaman ekonomi di masyarakat kita jadikan sebagai suatu rahmat. Artinya kita bisa saling membantu ketika kita membutuhkan. Karena tidak semuanya kebutuhan kita ini bisa kita cukupi sendiri. Jadi dengan keberagaman ekonomi kita bisa saling menghormati, bisa saling membantu satu sama lain. Nah, berikut perhatikan cerita temanmu mengenai kegiatan ekonomi keluarga dan tetangga sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rangga Izam Nur Pratama. Nama bapak saya Edi Yunanto, pekerjaan sebagai ASN. Nama ibu saya Purwawati, pekerjaan ibu rumah tangga. Saya tinggal di desa Slametan, Gatak, Ngawen, Klaten. Saya akan bercerita tentang ekonomi di lingkungan masyarakat kita. Bapak Yanto sebagai servis motor atau bengkel motor. Bapak Hendrik sebagai pengrajin meja kayu. Ibu Kati sebagai penjahit pakaian. Bapak Fatma sebagai petani dan peternak kambing. Ibu Sumini sebagai penjual bubur dan sayuran. Kita bisa mempelajari dalam keberagaman ekonomi di dalam lingkungan masyarakat kita. Dengan keberagaman ekonomi, sesama tetangga saling menghormati sesama warga. Dalam keberagaman ekonomi tidak boleh saling mengejek apapun pekerjaan masing-masing orang. Demikian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, jadi itu jadi contoh cerita temanmu yang bercerita tentang kegiatan ekonomi keluarga dan tetangga sekitarnya. Jadi silahkan anak-anak untuk melakukan kegiatan bercerita mengenai kegiatan ekonomi keluargamu sendiri dan kegiatan ekonomi di sekitarmu. Yang berikutnya kita lanjutkan ke pelajaran yang kelima, masih dalam subtema 1 untuk tema 4. Kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang budaya. Dulu sudah kita sampaikan beberapa kegiatan antar negara ASEAN di bidang budaya. Tapi sebelum kita sampaikan kembali, kita baca dulu teks bacaan berikut ini. Bahwa batik seni tradisional Indonesia yang mendunia. Nah, seni batik ini berawal dari seni tradisional yang dibuat khusus untuk para petinggi keraton pada zaman kerajaan di Nusantara. Seiring dengan perkembangannya, kini kain batik telah dipakai oleh berbagai kalangan, bahkan telah mendunia. Pada tanggal 2 Oktober, UNESCO memberikan pengakuan dan mengesahkan secara resmi bahwa batik Indonesia adalah sebagai warisan budaya dunia. Ini sekali lagi, tanggal 2 Oktober 2009, ini UNESCO mengakui dan mengesahkan bahwa batik Indonesia itu sebagai warisan budaya dunia. Berikutnya, dalam sejarahnya, Pulau Jawa merupakan titik awal perkembangan seni batik di Indonesia. Ragam motif batik pun dibedakan berdasarkan area pembuatannya, batik pedalaman dan batik pesisir. Berbagai ragam motif dan simbol yang digambarkan di atas helai kain memiliki makna filosofis yang menjadi pedoman kehidupan. Kerumitan dalam proses pembuatan, kekayaan ragam dan makna yang terkandung dalam batik Indonesia menjadi daya tarik bagi warga dunia. Melalui berbagai pameran seni tradisional yang diadakan di dalam maupun di luar negeri, batik Indonesia semakin dikenal dan diminati. Bahkan beberapa tokoh dunia gemar menggunakan pakaian dan motif batik Indonesia. Setelah mengenalnya sebagai tanda mata ketika mereka berkunjung ke Indonesia, mendiang Nelson Mandela, ini contoh presiden dari Afrika Selatan. Beliau kerap menggunakan batik Indonesia dalam kesehariannya. Jadi batik Indonesia yang dahulunya itu hanya khusus kalangan kerajaan, tetapi sekarang sudah mendunia. Nah, bagaimana batik Indonesia ini semakin dikenal oleh masyarakat dunia? Tentunya dengan berbagai cara, diantaranya dengan adanya pameran seni batik, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Bahkan ini ada seorang presiden dari Afrika Selatan, Nelson Mandela, ini pernah atau selalu menggunakan pakaian batik dalam kesehariannya. Ini sebagai bukti bahwa batik Indonesia telah mendunia. Berikutnya, saat ini batik karya pengrajin tradisional mengalami lonjakan pemesanan dari mancanegara untuk pasar dunia. Salah satu strategi yang dilakukan oleh pengrajin batik untuk menembus pasar dunia adalah membuat kreasi motif dan warna yang disesuaikan dengan selera calon pembeli di negara tujuan. Jadi, biar juga semakin dikenal atau pasar dunia ini semakin mengenal batik dan pemesanannya semakin banyak, maka ini harus pengrajinnya itu harus berkreasi, artinya membuat kreasi motif batiknya ini disesuaikan dengan selera dari masyarakat tujuannya. Pelestarian batik menjadi seni tradisional harus terus kita kembangkan dan kita pelihara, kita lestarikan untuk meningkatkan daya jual dan kesejahteraan pengrajinnya. Nah, itu tadi salah satu budaya Indonesia yang dikenal di era globalisasi. Sebagai bukti globalisasi bahwa batik Indonesia merupakan budaya Indonesia yang dikenal oleh masyarakat dunia. Baik, kita pelajari lagi kerjasama negara ASEAN dalam bidang budaya. Salah satunya meningkatkan jumlah tenaga ahli yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ini saling tukar-menukar tenaga ahli untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang berikutnya, memberikan bantuan dan untuk meningkatkan kemampuan para ahli dalam mengembangkan sebuah penemuan.
Jadi ketika kita punya tenaga ahli, harus kita fasilitasi, kita bantu. Tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan kemampuan para ahli dalam mengembangkan sebuah penemuan. Yang berikutnya, kerjasama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar meninggi daya saing di dunia. Bentuk kerjasama yang lain adalah menyelenggarakan SEA Games yang diikuti oleh seluruh anggota ASEAN. Perlu kita ketahui bahwa SEA Games pertama kali diadakan di Indonesia tahun 1979. Nah, dengan adanya SEA Games ini memotivasi negara-negara ASEAN khususnya Indonesia untuk selalu aktif dan berprestasi, meningkatkan prestasi di bidang olahraga. Yang berikutnya, mengenalkan budaya khas masing-masing negara dalam rangka meningkatkan solidaritas masyarakat ASEAN. Dan salah satunya ya seperti tadi, batik Indonesia kita kenalkan ke masyarakat ASEAN, bahkan sampai dunia, termasuk tari-tarian, termasuk kesenian daerah, dan lain sebagainya. Jadi dengan kita pelihara, kita lestarikan budaya Indonesia, ini akan menjadi semakin dikenal oleh masyarakat dunia. Yang berikutnya adalah melakukan pertukaran pelajar antar negara ASEAN. Jadi antar negara ASEAN itu kita mengadakan menukar pelajar, sehingga apa? Para pelajar kita semakin berkembang ilmunya. Setelah kita mempelajari ilmu di luar negeri, tentunya kita bawa ke Indonesia, kemudian kita kembangkan di Indonesia. Yang berikutnya, meningkatkan jumlah UKM dalam bidang kebudayaan dan kesenian. Jadi kerjasama di antara negara-negara ASEAN itu adalah salah satunya di bidang budaya. Dengan mengenalkan budaya-budaya Indonesia, maka sekali lagi budaya-budaya Indonesia ini semakin dikenal oleh masyarakat ASEAN, umumnya masyarakat dunia. Yang berikutnya, setelah kita tadi mempelajari bagaimana budaya kita itu semakin dikenal masyarakat dunia, nah salah satunya juga kita bisa mengembangkannya melalui pembuat poster. Jadi poster itu salah satu media promosi untuk mengenalkan suatu budaya kita kepada orang lain, bahkan kepada negara lain. Nah, ini bentuk poster. Poster merupakan jenis reklame yang berisi ajakan atau himbauan kepada masyarakat luas untuk melakukan sesuatu, nah, yang dibuat pada selembar kertas berukuran besar dan biasanya disertai gambar dan tulisan yang menarik. Kemudian langkah-langkah membuat poster. Yang pertama, tentukan subjek atau topik dan tujuan dibuatnya poster. Yang kedua, buatlah kalimat yang singkat dan jelas. Yang ketiga, gunakan gambar dengan warna-warna yang mencolok agar lebih menarik. Yang keempat, tempelkan poster tersebut di tempat-tempat yang terlihat atau di tempat umum, sehingga orang akan mengetahui poster kita dan orang akan tertarik isi dari poster tersebut. Menurut jenisnya, poster dibagi menjadi poster niaga atau poster tentang perdagangan, kemudian poster kegiatan, kemudian poster pendidikan, kemudian poster layanan masyarakat. Nah, itu macam-macam jenis poster yang harus kita ketahui. Kemudian kita melanjutkan ke pembelajaran 6. Kita mengulang kembali bagaimana menyajikan informasi penting teks eksplanasi dalam bentuk gambar seri. Nah, seperti tadi bahwa informasi penting dalam teks eksplanasi dapat kita sampaikan dalam bentuk gambar seri. Nah, bagaimana kita dapat menyampaikan isi dari teks eksplanasi tersebut? Yang pertama-tama, kita ingat kembali apa itu teks eksplanasi, kemudian bagaimana itu ciri-ciri teks eksplanasi. Selanjutnya, kita harus menemukan informasi penting yang ada dalam teks eksplanasi tersebut. Setelah itu, kita tulis ulang informasi yang kita dapatkan. Nah, berikutnya perhatikan contoh gambar seri berdasarkan teks eksplanasi yang berjudul "Mengapa Mati Lampu di Buku Paketmu". Nah, teksnya seperti ini atau gambarnya seperti ini. Ini gambar seri bagaimana proses atau mengapa terjadi mati lampu.
dari gambar ini pusat pembangkitnya, kemudian ini jaringan transmisinya, kemudian ini gardu induk. Nah, di sini salah satu gangguannya itu dari luar, ini adanya petir. Kemudian gangguan dari luar berikutnya, ini adanya pohon tumbang. Kemudian gangguan dari luar berikutnya, ini ada binatang atau burung yang hinggap pada saluran distribusi. Kemudian yang berikutnya mungkin ada pekerjaan sumber lain dari dalam tanah ini yang merusak kabel penggalian seperti ini, bisa kadangkala ada yang merusak kabel dari dalam tanah. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan tag berikut. Nah, ini salah satu bentuk tag eksplanasi seperti dulu, bahwa struktur dari tag eksplanasi yang pertama adalah pernyataan umum. Yang kedua itu merupakan deret penjelas atau hubungan sebab akibat. Kemudian yang ketiga merupakan interpretasi atau sebuah kesimpulan. Nah, dari tag eksplanasi ini pernyataan umumnya adalah ini paragraf pertama. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Kemudian untuk deret penjelasnya atau paragraf kedua ini biasanya deret penjelas bahwa perusahaan listrik negara atau PLN ini adalah mengurusi bidang kelistrikan. Sesungguhnya tidak menyukai adanya mati lampu, apalagi dalam waktu yang cukup lama. Nah, hal-hal yang menyebabkan mati lampu diantaranya faktor ketidaksiapan pembangkit, gangguan transmisi atau gangguan distribusi. Faktor yang berpengaruh bisa dari luar, bisa dari dalam. Faktor dari luar antara lain gangguan alam seperti petir, pohon tumbang, hewan yang menyentuh jaringan, ataupun galian yang menyebabkan kabel tanah rusak. Sedangkan faktor dari dalam adalah gangguan komponen dan peralatan yang terpasang pada jaringan. Ini merupakan bagian deret penjelas. Kemudian yang berikutnya merupakan bagian kesimpulan bahwa kita sebagai masyarakat pengguna listrik, kita harus membantu bagaimana mencegah terjadinya faktor luar untuk menghindari terjadinya mati lampu. Nah, berikutnya, jika ada pertanyaan seperti ini, apa topik atau gagasan utama pada bacaan di atas? Ini gagasan utamanya adalah faktor penyebab mati lampu. Yang kedua, apa saja penyebab terputusnya aliran listrik atau mati lampu dari stasiun pembangkit hingga rumah warga? Nah, bisa faktor dari luar, bisa juga faktor dari dalam. Faktor dari luar seperti gangguan alam tadi, adanya petir, adanya pohon tumbang, adanya hewan yang hinggap pada jaringan, adanya kerusakan pada kabel dari dalam tanah. Kemudian faktor dari dalam sendiri itu adanya gangguan komponen dan peralatan yang terpasang pada jaringan. Yang ketiga, bagaimana mencegah terjadinya mati lampu? Nah, masyarakat hendaknya bisa membantu mencegah faktor luar yang menyebabkan terjadinya mati lampu. Yang pertama, memotong sendiri apabila ada dahan atau ranting pohon yang rantingnya itu menyentuh kabel jaringan. Tetapi kalau tidak berani, artinya takut berisiko, maka bisa menghubungi PLN. Yang kedua, tidak menyadap atau mencuri jaringan listrik. Yang ketiga, tidak merusak jaringan listrik dengan sengaja. Yang keempat, melarang anak-anak bermain layang-layang di dekat jaringan listrik. Jadi hati-hati, saat ini mungkin anak-anak lagi musim untuk bermain layang-layang. Nah, jadi ketika bermain layang-layang harus kita perhatikan jangan sampai kita dekat dengan jaringan listrik. Kemudian dari bacaan tadi, jika kita buat gambar set seperti ini, maka halaman judulnya adalah mati lampu. Kemudian pernyataan umumnya adalah listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Kemudian deret penjelasnya adalah PLN tidak menyukai mati lampu karena dapat mengganggu proses pembangkit transmisi distribusi listrik.
Faktor penyebab mati lampu antara lain ketidaksiapan pembangkit, gangguan transmisi, ataupun gangguan distribusi. Faktornya biasanya bisa dari luar, berupa gangguan alam seperti petir, pohon tumbang, hewan hingga pada jaringan, serta faktor dari dalam seperti gangguan komponen dan peralatan pada jaringan. Kemudian, kesimpulannya adalah listrik berperan penting dalam kehidupan warga dunia saat ini. Sebagai pengguna listrik, kita hendaknya membantu mencegah faktor luar agar tidak terjadi mati lampu. Kemudian kita melanjutkan ke pembelajaran yang ke-6, bagaimana kita menghargai keberagaman kegiatan ekonomi. Seperti di pembelajaran 4, kalian sudah bercerita tentang kegiatan ekonomi keluargamu dan kegiatan ekonomi masyarakat sekitarmu. Sekali lagi, dengan keberagaman ekonomi di sekitar kita harus bisa saling menghormati, kita bisa saling menghargai, kita bisa saling memberikan motivasi seseorang untuk meningkatkan kegiatan ekonominya dengan baik. Kita tidak boleh merendahkan, kita tidak boleh menghina perbedaan keragaman ekonomi. Justru dengan perbedaan keragaman ekonomi, kita harus bisa saling tolong-menolong antar masyarakat sekitar kita. Nah, demikian anak-anak, mari kita praktekkan sikap menghargai kegiatan ekonomi ataupun keberagaman ekonomi di keluarga kita dan masyarakat kita. Demikian pembelajaran dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.